Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya, Kak? Kalau kabarnya alhamdulillah baik. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan aku Meli. Aku Luciana Luki. Oh iya. Kesibukannya Kakak akhir-akhir ini apa sih? Kalau aku sendiri sih kuliah ya, karena kan Mm-mm. di sini merantau di Surabaya kuliah. Terus kalau nggak kuliah mungkin ya cuma ngerjain tugas sama main-main sama temen aja. Kalau boleh tahu Kakaknya nggak ikut organisasi berarti ya? Kalau untuk organisasi sih belum ikut ya. Sebenarnya sudah ada keinginan kayak aku pengen ikut organisasi, cuma emang niatnya aja yang belum fix untuk ikut. Karena kan masih semester 2, jadi kayak masih proses adaptasi dan nanti semakin sulit untuk bagi-bagi waktunya. Benar-benar. Jadi belum memantapkan mau ikut organisasi apa gitu di. Oh ya, kalau boleh tahu sih di mana ya, Kak? Kalau aku sih di UNESA. Oke oke oke. Nah, kalau misalnya nih ya kakak ada keinginan misalnya di semester 3 kakak mau ikut organisasi apa kalau boleh tahu? Kalau semester depan kayaknya mungkin kalau nggak HMP ya BEM sih. Itu berat tuh kak ya. Iya, nggak apa-apa. Oke oke. Oh iya, kalau boleh tahu kakak ke sini tuh ada tujuan apa? Aku kesini cuma mau berbagi cerita aja. Oh, berbagi cerita apa kak kalau boleh tahu? Ya biasalah kayak anak muda kan ya deket sama cowok kayak patah hati gitu-gitu. Ini udah ada statusnya apa belum nih? Kalau status sih belum, jadi kayak cuma HTS terus sekarang udah asing gitu. Mas kontak dong berarti. Iya kayak gitu lah. Awal kenalnya dari mana kak? Kalau awal kenal itu dulu kayak kan aku kan mahasiswa ya dan tugasnya banyak, dan karena tugas banyak itu jadinya tuh aku jenuh. Jadi kayak di kos juga kan nggak ada apa-apa, nggak ada hiburan, nggak ada TV-nya, jadi biasanya ya cuma scroll Instagram lah. Kebetulan waktu itu kayak aku lagi scroll Instagram terus nemu reels lucu, dan aku punya keinginan untuk komen di reels itu, kayak meninggalkan komen, meninggalkan tanggal bahwa aku pernah di situ. Ternyata di komen sama orang, sama cowok, terus setelah dibales itu kayak kita move ke DM terus kayak cecetan gitu, dan ternyata kita nyambung gitu. Itu tuh kalau boleh tahu itu kakaknya deketnya berapa bulan ya? Kayak sebulan, hampir 2 bulanan lah, 1,5 bulan gitu. Kapan itu kak kalau boleh? Udah dari pertengahan puasa. Tangan puasa berarti kan masih awal-awal ya? Iya. Ya. Oke. Nah kakaknya itu kok bisa tertarik untuk lanjut ke DM itu gimana ceritanya? Karena kan reelsnya kan lucu, terus balesan dia, maksudnya nih kayak dia nanggapi komentar saya itu juga lucu, jadi aku pikir kayak ya dia juga lucu, dan yang nge-DM tuh dia. Oh yang DM duluan Iya, dia, bukan bukan dia, bukan. Oke. Kayak dia, aku komen, dia bales, terus aku balas komennya lagi, ternyata nggak dibalas tapi aku di DM. Oh langsung ya, Iya. cepet banget. Oke oke. Nah itu kalau boleh tahu kenapa kakak bisa lost kontak sama si cowok ini? Ya karena mungkin emang nggak takdirnya ya yang pertama. Terus yang selanjutnya itu mungkin emang aku sama dia udah nggak sejalan. Kayak aku sama dia kan setelah DM-DM-an dan lain sebagainya, kayak kita menghabiskan waktu bareng, telepon, sleep call, kayak VC dan lain sebagainya, itu kayak mungkin menurut dia masih kurang ya, akhirnya sampai dia tuh ada cewek lain gitu. Kalau boleh tahu tuh sampai lanjut ke WhatsApp apa belum? Ya udah sampai move ke WhatsApp. Nah kalau misalnya dari DM ke WhatsApp itu berapa bulan atau berapa minggu dari perkenalan DM pertama? Mungkin sebulanan ya, karena move ke WhatsAppnya baru-baru, maksudnya nggak yang lama banget, jadi kayak baru mungkin berapa sebelum asing, beberapa minggu sebelum asing. Nah kenapa kakak kok bisa berpikir bahwa dia itu punya cewek lain? Itu dia yang ngasih tahu atau kakak yang cari tahu sendiri? Sebenarnya kan kita kan udah banyak menghabiskan waktu bareng, jadi kayak setiap hari itu kayak telepon, VC, sleep call, terus kayak main game bareng juga lah. Akhir-akhir waktu itu tuh kayak aku ngerasa dia beda, kayak misal kita habis sleep call itu jam 6 pagi mungkin dimatiin karena dia harus sekolah, terus biasanya jam 7 waktu dia udah sampai sekolah itu di chat lagi kayak pagi gitu-gitu, kayak ngucapin, terus ditanya aku ngapain aja gitu kan. Terus
kayak semakin kesini tuh kayak semakin renggang aja. Biasanya tuh kayak sleep call-nya kan sampai jam 6. Ternyata waktu aku mungkin mau sholat subuh bangun tuh udah mati. Jadi nggak kayak biasanya. iya nggak kayak biasanya. Itu pertama ya. Terus kayak ngechat paginya itu juga biasanya kan waktu dia udah sampai di sekolah. Tapi waktu itu tuh kayak udah jam 8 setengah 9-an itu dia baru ngechat pagi. Jadi kayak, sikapnya tuh berubah. iya, jadi makanya aku ngerasa kayak kok dia gini gitu, bertanya-tanya lah gitu. Anaknya masih sekolah? Ya kebetulan berondong. Oke, gak apa, kita kan punya selera masing-masing ya kan. Banyak kan kriteria kita, ada yang suka sama 10 tahun atau 20 tahun, ini gak masalah kan. Ya, tapi sebenarnya saya nggak suka sama berondong, cuma waktu di chat itu sebenarnya saya juga nggak ada niat untuk mau jatuh cinta atau lain sebagainya. Cuman emang kesalahan saya sih, saya nggak memberi limitation, jadi kayak saya nggak ngasih batas buat diri saya. Jadi akhirnya kayak saya enjoy dan dia juga semakin lama tuh kayak sering beri kata-kata manis. Terus juga dia sempet tanya kan kejelasan hubungan kita, cuman karena saya jujur, aku ragu sama dia. Terus aku kemukakanlah aku ragu sama kamu. Terus dia tanya, ragu kenapa? Tak jelasin lah aku ragu kalau dia tuh emang anaknya tuh dry text. Jadi kayak ya jawabnya iya jawabnya singkat. Gitu. Aku beberapa kali negur, maksudnya kayak bilang lah, karena itu kan kalau misal emang dia mau lanjut kayak pacaran kan nggak mungkin kan tetap dry text. Iya. Akhirnya aku kayak ngomong, kenapa kok kamu dry text? Terus dia bilang, emang dia tuh kayak gitu. Dan awal-awal DM pindah ke DM waktu komen-komen itu dia emang agak kaku anaknya. Jadi kayak dry text. Cuman ya lama-lama kayak gimana ya, kan aku kan orangnya kayak cerewet. Maksudnya kalau chat itu banyak berapa bubble, tapi dia cuma balas 2-3an gitu juga nggak enak sih, kayak nggak, rasanya nggak sama-sama excited gitu. Benar. Kayak kita excited sendiri, kayak senang sendiri gitu. Jadinya ya aku juga pernah kayak gitu kok. Kayak gak nyaman sekali. Iya kan. Nah kalau boleh tahu itu ya kak, kan kakak kan udah tahu dia dry text, terus tiba-tiba dia ngasih tahu punya cewek lain atau deket sama cewek lain, itu langsung ke kakaknya kayak bilang atau ada kayak kakak mancing dulu itu atau gimana? Sebenarnya tuh waktu itu ini H-2 atau H-1 sebelum asing ya. Dia tuh ada lomba di luar kota, jadi kayak dia ya ngabarin sih, cuman ya kita nggak bisa teleponan karena emang dia lombanya tuh padu di 2 tempat dalam 1 hari. Jadi kayak dia tuh nggak ngabarin, maksudnya kayak aku di sini. Terus dia tuh nggak ngabarin waktu mau pulang, kayak malam-malam jam 10-an tuh udah selesai chat kan. Ya udah, terus karena aku capek juga abis nugas, akhirnya aku tidur. Ternyata jam 12 malam dia tuh nge-VC aku karena dia udah sampai. Dia nge-VC kan, terus ya tak angkat, tapi kan karena aku udah tidur, angkatnya juga kayak ya setengah sadar. Dan dia juga kondisi lagi capek, jadi kayak kita sama-sama nggak menemukan titik tengah gitu loh. Jadi kayak aku yang ngantuk, dia yang capek, terus kayak di VC itu kita nggak mau apa-apa, akhirnya dimatiin sama dia VC-nya. Terus besok paginya kayak ya dia nggak ngechat sih, terus aku kayak agak ngerasa bersalah karena dia di VC itu sempat bilang kayak aku kangen, kenapa kok kamu malah jawabnya gini gitu kan. Ya namanya juga orang ngantuk, iya kan, tugas juga capek ya, tapi juga aku nggak bisa memaksakan karena dia kan di perjalanan, terus baru pulang, baru sampai rumah, baru selesai bersih-bersih nge-VC aku, mungkin harapannya aku juga menyambut ya. Cuman karena ngasih feedback ya, karena dia juga bilangnya kangen. Terus kayak setelah itu kan dia nggak ngechat, terus aku kayak ngerasa bersalah, tak tanyain marah kah, ternyata dia beneran marah. Jadi kayak seharian itu tuh kita nggak chatan, cuman kan dia kan sekolah, jadi kayak kita memutuskan untuk komunikasinya lewat telepon. Jadi setelah agak malaman, setelah dia sekolah, setelah dia latihan, baru kita komunikasi. Dan itu tuh kayak cuma sebentar aja gitu. Waktu komunikasi tuh ada nggak nanya kayak misalnya cari solusinya buat hubungan kita atau gimana, atau dia tiba-tiba nyebutin aku maaf ya aku deket sama orang lain juga atau gimana gitu waktu nggak teleponan kan, apa ya, kayak kita juga kan sebagai perempuan juga harus tahu kan kejelasannya, apalagi kan perempuan itu kan sering pakai perasaan. Nah kita tuh kadang kalau mainin logika itu terakhir, nah baru disakitin baru kita main logika terus. Nah makanya dari itu, makanya kalau boleh tahu itu
waktu telepon ngobrolnya apa aja? Sebenarnya dia kan by text, tapi cuma di chat. Oh, di chat. Kalau telepon dia enggak? maksudnya aku kan anak BK ya. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya waktu di telepon tuh agak takut kalau aku nggali terlalu jauh. Jadi Oh, ya, kayak benar-benar. jadi kayak aku nggak banyak ngomong kalau di telepon. Maksudnya dia yang nyari topik, dia yang tanya-tanya dan lain sebagainya. Tapi beberapa kali juga kalau misalnya dia tanya, aku hari ini ngapain aja, aku ceritakan. Lah setelah aku cerita, aku juga pengen denger lah cerita dia, kayak kamu hari ini ngapain aja, tapi jawabannya cuma nggak ngapa-ngapain. Loh, nggak sekolah kan, gitu ya, beneran sekolah kan dia. Terus dia bilang kayak sekolah tapi biasa aja, beneran kan aku pengen juga denger cerita dia, misalnya di sekolah ngapain aja, terus latihan ngapain aja, tapi dia tuh kayak ya nggak ngapa-ngapain, nggak tahu ya, mungkin dia emang dari sananya emang nggak pernah cerita, maksudnya nggak dibiasakan untuk menceritakan kesehariannya, jadi kayak gitu. Cuman waktu aku tanya dia ngapain aja dan dia jawab gitu, aku juga ngerasa kayak bersalah sama diriku sendiri, kayak ngapain sih aku cerita segitunya padahal dia sendiri tuh nggak cerita. Nggak excited juga kan, jadi kayak ngapain gitu. Nah, terus tahu-taunya dia punya cewek lain selain kakak itu dari mana? Nah, kan karena akhir-akhir menjelang waktu mau tahu itu tuh dia kayak kita kan udah nggak banyak chatan kan di WA. Terus akhirnya suatu malam itu dia tuh kayak tiba-tiba nge-DM aku karena tahu aku on IG, di DM kan. Terus dia tuh kayak kita masih sempat bercanda-canda dikit kan. Terus akhirnya dia tuh nyeletuk, bercanda lah dia. Nyeletuk kayak sebenarnya cewekku tuh 5. Wow. Dia bilang gitu kan. Maksudnya cewek yang HTS lah 5. Terus tak bercandain balik, kok banyak, kenapa nggak mau bikin grup aja kan gitu buat ngabarin. Kan tanggapanku juga bercanda lah ya. Terus dia kayak panik, enggak kok. Terus karena setelah beberapa hari dinamika aku sama dia kayak gitu, akhirnya aku ngerasa kayak ya udahlah nggak apa-apa, ikhlaskan aja, mungkin emang bukan dia yang terbaik. Terus aku bilang ke dia, sebenarnya kayak jujur aja, nggak apa-apa ke aku kalau mau kamu jujur, karena aku tuh beberapa kali waktu telepon bilang, waktu dia udah sifatnya udah beda ya, aku tuh tanya kayak kamu bosen tadi tuh jawab enggak, tapi sifatnya tuh beda. Terus kalau emang nggak bosen, apa sih pemicu itu? Pasti kan ada hal lain kan yang memicu. Makanya dia tak suruh jujur, akhirnya dia jujur kalau sebenarnya dia tuh punya 3 HTS lain gitu. Jadi dia sendiri yang ngomong kalau Termasuk kakak yang dari 3 itu 4 sama aku. Wow, nah 1 nih gitu. Nah, tinggal buat grup aja gitu ya kan. Nah, bener, biar gak capek kan ngabarin kayak satu-satu, aku kesini, ganti sama kakak aku kesini gitu kan, capek banget. Mungkin buat grup semua langsung kan? lihat kan, bener, gak salah. Cuman kita kan kadang sebagai perempuan gak niatnya bercanda kan. Tapi emang kadang itu ada laki-laki yang kayak misalnya mereka tuh kalau udah suka sama kita, terus kitanya apa ya, nggak mau sama dia atau kita masih ragu sama dia, itu kadang mereka cari pelampiasan. Dan waktu mereka cari pelampiasan itu, kebanyakan dari mereka itu kayak nggak langsung melepas kita, tapi kita juga ditahan gitu. Jadi kayak kita tuh dibuat kayak antara mau lepas tapi ragu, tapi kalau nggak dilepas juga sakit ya kan. Makanya itu kadang itu ya, soalnya aku juga pernah di posisi itu emang nggak enak sih. Tahu, kalau aku sih waktu itu karena dikasih tahu orang, jadi bukan karena aku tahu, tapi karena dikasih tahu orang gitu. Bukan dia juga yang ngasih tahu. Terus waktu aku tahu dia juga kayak gitu, akhirnya ya aku mainin balik gitu. Kayak apa ya, kayak kita dimainin, masa kita nggak mainin balik ya kan. Kalau sakit ya sekalian aja sakit berdua gitu. Jadi kadang emang aku tuh juga baru tahu itu dari teman-teman cowokku yang kayak kalau misalnya aku deket sama cewek nih halus, itu tuh misalnya ceweknya tuh ragu sama kita, aku nggak langsung ngelepas dia, tapi aku cari pelampiasan lain gitu. Nah nanti kalau misalnya emang cewek pertama tujuan kita nih nggak bisa kita yakinin, ya kita tinggal seleksi yang berikutnya gitu. Kayak jadi kita itu dibuat cadangan, dengan opsi gitu ya. Jadi kan kita sebagai perempuan juga maksudnya apa nih gitu kan? Apalagi waktu dia ngomong dia punya 3 HTS, dia tuh sempat ngirimin aku foto cewek. Tanya, ini cantik nggak gitu, tanya pendapatku kayak gitu. Jadi aku awalnya nanggepinnya sih ya kayak biasa ya cantik aja. Biasa aja, tapi besoknya baru kerasa efeknya. Kayak aku jadi ngerasa kayak kenapa sih aku diperlakukan seperti ini, apakah aku nggak worth it untuk pacaran, apakah aku nggak
nggak sebegitu pantasnya untuk diperjuangkan, makanya aku diperlakukan seperti itu gitu. Kalau boleh tahu kakak ada rasa khawatir gitu nggak besok apa kan besoknya kan kakak merasakan nggak worth it gitu, kakak khawatir nggak kalau misalnya untuk memulai hubungan baru dengan orang lain gitu, atau kakak nanti takutnya waktu memulai hubungan baru dengan orang lain kakak ada merasa kayak ditinggalkan atau kakak merasa tidak dicintai atau gimana gitu? Pastinya ada ya, apalagi ini kebetulan bukan yang pertama kali, jadi dulu pernah yang hampir sama lah kayak gini. Jadi kayak mungkin kedepannya kalau misal aku deket sama cowok mungkin ya lebih ke overthinking, trust issue gitu, karena kayak di hubungan-hubunganku yang sebelumnya aku kayak nggak bener-bener diyakinkan bahwa aku satu-satunya gitu, jadi mungkin ngaruh juga untuk ke hubunganku sama mungkin cowok di Laki-laki masa yang depan. oke. Nah, kalau buat apa pertemanan lawan jenis nggak ada masalah kan Kak? Kalau untuk lawan jenis nggak ada sama sekali, maksudnya aku sama teman-temanku SMA karena kan di perkuliahan ini kan aku nggak punya banyak teman cowok, kayak di kelasku cuma ada satu. Ya kan. Jadi teman cowokku ya banyak di SMA itu akrab-akrab aja, maksudnya aku suka bercanda, suka kayak goda-godain gitu, tapi kalau untuk yang romance itu beda lagi. Oh jadi kakak cuma ada trust issue terus merasa kayak nggak percaya nggak layak itu cuma waktu punya apa mau membangun hubungan. Iya. Itu kalau misalnya waktu kakak mikir kayak gitu tuh ada nggak kayak egonya kakak yang merasa takut ditinggalkan gitu? Ada sih pastinya, karena kan gimana ya, kita kan manusia tuh selalu berkembang, tapi kalau misalnya emang perkembangan kita yang ada yang seperti ini pasti kan mengaruh ke depannya. Jadi kayak saya sampai sekarang mungkin masih bakal merasa kalau saya khawatir ditinggalkan gitu-gitu. Kakak pernah nggak sih cerita sama orang lain selain saya? Aku kebetulan waktu hari H+1 setelah saya ditinggalkan, yang saya nangis-nangisnya itu kebetulan saya curhat ke 3 teman saya, dan saya dapat kayak masukan yang berbeda-beda, dan itu sangat berarti buat saya. Jadi saya bisa bangkit lah karena itu. Oh, jadi ada yang masih ada yang support ya? Iya, karena saya gimana ya, sebenarnya pengen tak pendem sendiri, cuman karena kayak kalau tak pendem sendiri terus buat apa, teman itu buat apa, akhirnya tak bagilah sama teman-teman, dan kebetulan dapat feedback yang positif, kayak mereka mungkin emang tipe orangnya beda-beda dan mereka memberi umpan balik dengan versinya masing-masing. Cuma itu kayak yang bisa membantu aku gitu loh, buat bangkit keluar Iya. dari apa kayak kesedihan habis ditinggalkan. Iya. Nah sekarang kakak lagi deket sama cowok enggak? Nah, kalau sekarang sih enggak, karena kan asingnya itu baru 2 minggu yang lalu, dan saya bukan tipe orang yang punya energi banyak ya untuk dekat sama cowok ke hal yang romans. Kayak saya tuh sempet heran sama waktu setelah tahu dia punya banyak cewek, karena kayak dia kok bisa punya energi yang banyak banget buat balesi beberapa cewek, karena aku kadang mau balesi dia aja kayak males-males. Iya. Mungkin beda visi misi sih. Kak. Iya, apalagi dia kan berondong, masih SMA, masih kecil, jadi kayak mungkin lagi proses pencarian jati diri ya. Iya. Kalau kita kan udah mau menginjak dewasa kan, jadi pemikiran kita mungkin berbeda sama mereka kan, apalagi kan kita sama dia itu beda apa ya, beda jenis kelamin juga kan, jadi pemikiran perempuan dan laki-laki itu berbeda ya kan. Terus apalagi matangnya seseorang dalam berpikir dewasa atau berpikiran dengan logis, mencari ini ya tujuan atau arti hidup atau sesuatu gitu kan berbeda-beda ya kan. Nah kita nggak bisa memaksakan orang juga ya, apalagi untuk stay sama kita ya kan. Jadi sekarang berarti kakak udah ikhlas melepas dia? Ikhlas. Berarti kakak udah siap move on dong? Siap. Kakak berarti setelah ini harus semangat terus ya, jangan kepikiran terus, masih banyak kok laki-laki yang mau atau suka dengan kakak atau sayang dengan kakak ya kan. Jadi kakak kalau misalnya ada sedih atau gimana kakak bisa cerita di sini. Ya, terima kasih sudah mau mendengar cerita saya. Terima kasih juga sudah memberi feedback yang sangat berarti bagi saya. Iya, makasih ya kak sudah berbagi.